Mulai nih. Oh, cek. Ayo, Cek. Balik lagi, kok balik lagi tuh? Terus maunya apa? Hah? Oh, selamat datang. Ini baru mulai. Oh betul nih, kita baru mulai. Bisa ya kamu lupa. Ya udah. Apa lagi tuh? Nama Anda siapa? Oh ya. Selamat datang di Pengen Podcast. Bersama saya Andi dan juga Joko. Oh ya, Joko. Biasa dipanggil Tole. oh iya. Kalau saya dipanggil Acong biasanya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian pengen manggil saya Tole aja. Iya. Ya jadi di Pengen Podcast kali ini di episode pertama ya. Iya. Sangat pertama ya. Mungkin akhir juga. Soalnya kita nggak tahu nanti pembahasan kita ke arah mana. Iya. Kalau tiba-tiba ada Iya. cakra bilang Oh, Jangan nanti disensor. Ya mudah-mudahan disensor. Jadi kami berdua Andi dan Tole mengucapkan selamat Hari Raya Idul sama-sama Fitri. dong. Oh. Kenapa selamat Idul Fitri itu? Soalnya kan kemarin saya lupa mengucapkan selamat Idul Fitri. Oh iya kan udah Idul Fitri ya. Apa dong? Ya kan kemarin Fitri itu. Kemarin sih kan Merry Christmas. Anjir Desember tuh Merry Christmas. Ya udah, saya Andi. Iya, tapi kan sudah saya Tole. Ayo. Diulang lagi. Anjir lama tuh gara-gara ini doang. Ya kami mengucapkan selamat Datang mendengarkan. di channel kami. Iya di Pengen podcast. pengen apa? Ya pengen dengerin kami ngecek. Ya selamat datang di podcast bacotan kami. Iya kan? Siap. Bacotan mahasiswa akhir tahun. Iya. Ya yang nongkrongnya di tempat fotokopian. Yang dulu ngabisinnya waktunya di kafe, sekarang di tempat fotokopian. Ya kan sama-sama kopi. Iya. Tapi sebenarnya kopinya di foto. Gitu. Anjir. Lawakan zaman OPJ banget. Jadi kita mau bahas apa coy ini? Itu kan sekarang kan ada mulai musim penerimaan mahasiswa baru. Oh iya, penerimaan masih. Dia di mana aja sih? Iya sebelum ya kita ada tema, ya kan. Tapi ini idenya Abi ya. Jadi aku nggak ikut-ikutan. Iya, itu siapa sih Abi itu? Nggak tahu. Iya teman kita. Iya. Mas kita Teman kita itu dia sebenarnya mau ikut podcast Iya. tapi dia nggak mau tanggung jawab sama judulnya. Iya, soalnya idenya itu terlalu liar. Jadi kita nggak mau. Iya kemarin kita ada podcast mau gabung sama sebuah komunitas. Iya. Komunitasnya tuh yang bergaris kiri. Iya orang-orang kiri ya. Tapi kita kan membahas tuh apa namanya? Topik-topik yang bergaris kanan. Iya, yang gambar cangkul ya. Beda. Iya, maksudnya gambar petani gitu ya. Iya, komunitas Iya. petani, komunitas petani. Iya. Karena kita tuh support dengan petani-petani. Betul yang sekali. berusia. Sebagai mahasiswa yang mensupport masyarakat, ya kan. Iya. Kita harus. Hidup petani. Ya. Iya. Tapi logonya. Tapi jangan pakai palu. Oh iya, logo petani kan pakai palu. Loh, emang nyangkul pakai palu Ya aja? enggak, dia kalau mau bikin pagar pakai palu. Oh iya. Iya kan. Loh, Anjir. Iya, karena sekarang lagi musim penerimaan mahasiswa baru. Ya kan? Iya betul. Ya kan kita pasti ada namanya ospek. Wah, kita bahas ospek dulu, Apa itu ospek? ya kan? Nggak tahu sih apa. Aduh. Sama saya juga tidak Ya, tahu. ospek itu penerimaan mahasiswa baru lah. Maksudnya kayak semacam apa ya? Kayak apa sih? Ya, karena saya ini sebenarnya dari desa ya, dari desa yang jauh. Kenapa dari desa, Cuk? Karena Apa hubungannya, Jok? keluarga saya itu dari Joko. Sebenarnya Pak Jokowi itu juga keluarga saya. Sama-sama Dulu Joko ya. sama nyangkul di sawah. Jadi Joko itu nama marga ya, bukan nama panggilan. Oh iya betul. Nama asli saya itu sebenarnya Tole. Keluarga saya itu Joko. Oh iya Jadi saya tidak tahu tentang perkuliahan. Nah, karena banyak namanya Joko jadi ada panggilannya lagi gitu ya. Betul nih. Iya. Nah, jadi ospek ini yang saya tahu ya, setelah saya bertanya kepada Pak Kades, ospek ini sebenarnya untuk memperkenalkan mahasiswa baru ke instansi atau tempat kuliah mereka sekarang ini, gitu seperti kata Pak Kades. Iya, coba kita lihat Wikipedia. Oh iya, Wikipedia. Ya, kita lihat Wikipedia ya kan. Karena Wikipedia ini lebih pintar daripada Pak Kades. Ngomong sedikit. Enggak, Pak Kades lebih pintar. Soalnya dia yang nulis di Wikipedia. Oh iya. Wikipedia kan bisa diedit. Oh iya.
Jadi Pak Suprapto tuh yang nulis di Wikipedia. Itu sudah ya valid. Ya. Jadi coba kita lihat Wikipedia. Aduh mas, kuota saya habis ya mas. Jangan pakai wifi. Iya, jadi kan ya kan saya orang kuliah gitu kan. Ya bacain dulu lah. Sekarang kan Sini ya. Anu apa? Aduh. Kan bingung kan. Ya kita cari ospek menurut Wikipedia. Ospek adalah Yaitu ospek. Nah ini dia. Ospek adalah orientasi studi dan pengenalan kampus atau kenalan dengan adik yang cantik. Waduh, wah Wikipedia. Ternyata selama ini benar. Jadi ospek itu untuk cari-cari muka. Iya, cari-cari muka sama adik ya. Jadi digemes Dan kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi. Ospek dengan seluruh 666 rangkaian 666 itu angka-angka itu mungkin di planet Namek ya. Tahu di mana. 66 rangkaian itu maksudnya apa? Acaranya merupakan pembentukan watak bagi seorang mahasiswa baru. Jadi intinya itu semua itu pengenalan bagi mahasiswa baru. Tapi kenapa Wikipedia ngasih taunya kenalan dengan adik yang cantik gitu loh? Ya mungkin tidak tahu mungkin nih Wikipedia punya elit global. Saya tidak tahu. Kenapa punya elit global tuh? Ya itu ya menurut Wikipedia, ya kan. Nah, ini kalau menurut kita sendiri gitu kan, ospek itu adalah ajang di mana tempat pelampiasan para senior, iya kan, pelampiasan seorang senior yang pernah bukan disakiti sih, ditindas. Ya lebih ngeri daripada disakiti ya kan. Jadi kecewakan. Ya jadi karena mereka nggak ada tempat untuk melampiaskan kan, kalau ngelawan senior kan kayak apa ya, nanti kena hukuman ya kan, kena apalah gitulah gitu kan. Jadi mereka melampiaskannya ke adik kelas yang tidak tahu menang. Iya makanya, dan itu menjadi lingkaran setan sebenarnya ya kan. Jadi itu terus-terusan. Tapi bagusnya sekarang ospek itu udah mulai apa ya istilahnya itu ya, udah mulai kondusif lah. Iya, kan dibenahi. Iya sudah dibenahi, seniornya sudah baik ya kan. Tapi ada di tempat-tempat tertentu yang kayak seperti tahun lalu lah ya kan, ada yang naik tangga disuruh jongkok ya kan, dikasih minum air baru dimuntahin lagi, baru dikasih temannya lagi. Tapi itu sudah dilaporkan dan sudah selesai lah masalahnya ya kan. Nah tapi sekarang di zaman COVID ini, maksudnya masuk pandemi, musim virus yang katanya konspirasi. Ya tapi kita nggak tahu lah, kita nggak ngurusin gitu lah. Soalnya itu urusan elit global dengan middle elit. Iya, dan juga Pak Suprapto tadi. Iya. Ya kan, karena pandemi ini jadi kita ospek kan ngumpul-ngumpul kan, orang rame-rame gitu kan, bikin kelompok. Karena kita nggak boleh kelompok, kita harus social distancing. Jadinya ospeknya lewat Zoom. Wah. Jadi begini, kalau kita ospek lewat Zoom tuh gimana coba? Coba pikir. Ini di Zoom kan layar laptop. Layar laptop tuh ukurannya cuma 14 inci. Iya. Zoom. Sedangkan yang ikut ospek bisa sampai ratusan orang. Itu di Zoom itu mata, itu kamu lihat apa titik-titik itu di ujung dari kiri ke kanan. Itu kayak semacam itu yang karya-karya seni zaman dulu tuh. Bukan kolase. Akhirnya ada foto di tengah. Foto siapa gitu. Itu dimut juga botak tuh. Tapi kita sebenarnya nggak tahu ya sistem ospek online itu kayak gimana gitu kan. Maksudnya apakah semua mahasiswa dikumpulin dalam satu Zoom yang jumlahnya bisa puluhan ribu, belasan, ya kan. Tapi apakah mungkin mereka dikelompokin berdasarkan fakultasnya atau kelompok mereka sendiri, maksudnya kayak kelompok berapa orang ya kan, di ospek sama kakak pembinanya sendiri. Tapi ya kita sebenarnya yang kita bahas tuh gimana gitu loh. Iya sih, gimana ngospek ya kan, disuruh bangun pagi-pagi ya kan, masa pagi-pagi kita buka Zoom. Ya ada cara terbaru. Jadi pas lu tidur kamu sudah on kan Zoomnya duluan gitu ya. Iya. Ya jadi kakak ospeknya nontonin kita tidur gitu. Iya. Jadi tahu ya, dia lagi tidur, tidak bagus deh. Ternyata dia mau main Zoom, udah nyalain Zoom
walaupun sudah ketiduran gitu. Jadi dalam diri senior tuh muncul rasa iba, rasa empati. Oh kasihannya di kelas. Seperti itu. Tapi yang sebenarnya mas kita belum paham itu ospek online tuh gimana gitu kan. Maksudnya kamu dikasih mungkin pas ospek pakai baju-baju hitam putih atau baju-baju rombeng yang sering dipakai. Udahlah itu kalau ospek kan apa namanya, di masa pandemi ini kan sekolah-sekolah ya kan, apa kegiatan apapun pasti pakai internet, maksudnya pakai Zoom buat mempertemukan banyak orang gitu kan, tanpa harus bertemu gitu ya kan. Internet itu sendiri juga harus pakai duit. Iya, di mana-mana sekarang pakai duit. Iya. Kalau sakit napas pakai duit. Iya, beasiswa tidak mencairkan kuota gitu masalahnya ya kan. Walaupun ada ya di sebagian Ya, ada universitas atau apalah itu kasih biaya kuota di mana bekerja sama dengan T atau I memberikan kuota gratis kepada mahasiswanya, tapi kan cuma sebatas untuk sistem pembelajaran saja. Iya, kalau ospek gimana ya, mereka yang masih di desa gitu kan. Iya, dengan jaringan yang terbatas. Iya. Kartunya harus Telkom. Ya itu. Ya itu yang merah-merah itu. Yang merah, yang harganya mahal. Iya, gitu. Bagaimana itu? Ya gimana gitu loh. Misalnya saya nih, teman saya ada namanya Pak Ijo ya, dari desa saya. Dia tuh orangnya tidak terlalu kaya juga, ya miskin ya gitu. Jadi ya gimana dia untuk membeli paket dari provider yang mahal itu demi terjadinya kelancaran untuk sistem ospek ini. Itu gimana? Enggak gini loh. Untuk Ya, makan sehari-hari sih susah. ya kita anggaplah orang-orang yang misalnya tempatnya ini susah, bukan susah, maksudnya nggak ada jaringan internet. Bukan nggak ada jaringan sih, kayak ada internet tapi lambat. Iya. Ya kan, kalau lama. Ya kan misalnya dia disuruh bangun jam 6 harus online Zoom, ya kan. Tapi dia telat, maksudnya kayak dia baru bisa login, reconnect terus sampai Iya. setengah 7 dia dimarahin. Ya kan, karena wifi-nya bukan wifi sih. Jaringannya jelek. Ya kan. Kan kita mau ngasih tahu apa namanya? Kakak pembinanya kayak gimana gitu loh. Iya. Ya kan, kita mau alasan bilang bener-bener bilang apa namanya, telat, jaringannya jelek. Tapi kan gimana? Kan nggak semua tempat di Indonesia ini kan jaringannya bagus. Biarpun kamu di kota, tapi kamu pakai provider yang itu yang angka setelah 2. Oh iya. Kalau kamu pakai provider itu biarpun kamu di mana juga, biarpun ada di desa juga jaringannya ya rada-rada juga. Jadi mau gimana? Ya sudah gitu kan. Ya udah, terlepas masalah ospek ya kan, kita sebenarnya kita bukan mau bahas ospek sebenarnya. Iya sih. Iya, kita mau bahas yang lebih dalam. Iya. Lebih dalam ya kan. Lebih dalam dari ospek. Iya. Apa judul kita? Itu adalah Apa judulnya tadi? Jok. sebentar ya. Apakah orang miskin? Kita nggak bisa bilang miskin. Ya, jadi apakah orang ya yang kurang beruntung seperti kita? Ya, kami juga kurang beruntung sebenarnya. Iya. Ada di bab kita. Apakah mereka layak untuk kuliah? Temukan jawabannya di Pengen Podcast. bagus. Ya, jadi kalau kuliah tuh kan pasti identik dengan apa namanya, orang kalau bilang kuliah berarti biayanya mahal ya kan, bayar per bulan per semester 6 bulan ya kan, walaupun ada yang 500.000 sampai ada yang puluhan juta ya kan. Ya kalau yang 500.000 masih oke lah gitu kan, tapi gimana dengan orang-orang yang dapat UKT sampai 2 juta ke atas lah. Iya. Ya kan, UKT 2 juta ke atas baru ya memang sih murah kalau dibilang 6 bulan ya kan. Tapi kan tidak semua orang melihat angka 2 juta itu murah. Iya, tapi untuk per 6 bulan. Ini orang di pedalaman mana gitu ya. Iya, orang miskin harus di pedalaman juga sih. Ya orang miskin nggak perlu di pedalaman, tapi ada orang yang di bawah kita gitu, ngeliat uang 2 juta yang nolnya ada 6 itu sudah masuk besar sekali loh. Misalnya
dia penjual koran misalnya. Iya. Tiap hari jualan koran, didapatnya 1.000. Dia ngumpulin 6 bulan juga, ya kalau dia nggak makan sehari-hari gimana coy. Jadi uang segitu tuh juga nggak sedikit boy. Oh. Tapi sebelumnya nih, tanya dulu Jok. Oh Yandi. Dan gini Le. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang miskin itu pantas untuk kuliah? Kalau menurut saya pantas. Karena pendidikan ini wajib untuk dienyam oleh semua orang, siapapun itu, baik laki atau perempuan, usia muda ataupun tua. Karena ada pepatah mengatakan, carilah ilmu hingga ke liang lahat, seperti itu. Jadi itu Jangan sampai Cina. itu lain lagi. Itu ada hadis. Kalau di Al-Quran udah Cina. Itu hadis. Iya hadis aja. Hah? Ayat. Dan kita agnostik. Itu Joko yang ngomong ya. Saya punya kau. Ya Joko sudah mengklaim agnostik, berarti kita bahas agnostik aja. Enggak. Tadi pantas ya. Iya pantas lah. Iya, berarti ada, tapi orang gini, orang kuliah kan mikirnya biaya kuliah mahal ya kan. Tapi sebenarnya semua orang pantas untuk kuliah gitu loh, meskipun dia miskin. Ya kan, tapi ya caranya lain lagi. Maksudnya cara dia berjuang lain lagi. Ya, mungkin Ya kan? bisa melalui dengan mengurus beasiswa ataupun dengan cara apa. Tapi yang terbaik sih sepertinya beasiswa seperti itu. Kalau misalnya dia memang mampu, otaknya dalam berpikir tinggi Iya. atau cerdas lah dalam kata lain, bisa saja dia dapat beasiswa. Ya kalau Anda bodoh, Ada bodoh, miskin, masa kuliah. Gak usah kuliah, itu aja itu cukup sudah. Jangan membandai orang tua Anda gitu kan, udah anak bodoh nggak mau. Iya, tapi kalau Anda berjuang meskipun bodoh, Iya, ya kan, bodoh kita tapi berjuang, berjuang. tapi mau berusaha, Dia mau berusaha untuk berubah menjadi lebih baik iya, lagi. menimbang ilmu di kuliah, ya masih oke lah, ya kan. Oke lah, nggak Udah apa-apa. bodoh nggak, Sebenarnya pengangguran. bodohmu sekarang ini menjadi sejarah untuk di masa depan. Karena bodohnya jadi sejarah. Loh, karena dari bodoh ini dia bisa jadi pintar gitu. Oh betul. Itu untuk orang yang berjuang. Yang untuk yang berjuang, kalau yang pemalas seperti Anda, Yang dengerin podcast kita sambil tiduran. DO aja. Ya udahlah, jual tek-tek. Hah? Nggak apa-apa, daripada udah bodoh ya kan, bikin susah orang tua, mending jual tek-tek ya kan, dapat untung, bisa bantu orang tua. Iya, mending begitu aja kali ya. Ya itulah bacotan kita. Jadi begini, Cong. Kocok sih aja. Andi Jadi gini, Cong. Kok jadi manggil pocong ya? nggak apa-apa. Oh, enggak apa. Iya. Jadi gini. Kan sekarang ini ada isu-isu tentang penurunan UKT ya. Oh iya betul. Nah, di beberapa fakultas di sebuah universitas ini di Indonesia. Gimana ini, Cong? Tempat lu kuliah nih gimana? Ada penurunan UKT enggak? Iya, mungkin di masa pandemi ini bukan hanya kalau penurunan ya. Kita jangan bicara dulu penurunan UKT ya kan. Pasti di tempat-tempat lain juga, entah itu di sekolah ya kan, atau di tempat-tempat lain yang kita bayar untuk sebuah effort gitu kan, itu ada bahasanya. Itu pasti ada penurunan ya kan. Semua orang mengalami krisis ekonomi ya kan. Tapi ya udah wajar sih kalau ada penurunan ekonomi UKT ya kan. Itu ya buat kaum miskin. Ya, kaum yang kurang mampu. Iya, seperti kami. Iya, seperti kami ini. Harusnya kami dapat. Iya, Tapi kenapa kami tidak dapat? iya, tapi kampus Anda tidak ada penurunan di mana tuh? Karena Kampus saya Anda ini kapitalis sudah, sekali. Iya, dia sudah menganut garis kanan gitu. Susah. Bukannya kiri. Kalau kiri kan sosialis, Pak. Jadi Oh iya, betul. satu milik semua. Iya, tapi kan sekarang udah lewat kalau masalah penurunan UKT. Iya sih. Iya kan, karena orang sudah masuk sekarang. Tapi kan ada berita tersiar ya. Itu kebijakan ini tuh tidak tepat sasaran, men. Gimana tuh? Jelasin tuh gimana tuh? Jadi ada orang itu di rumahnya tuh ada mobil-mobilan Alphard Nah, yang harganya tuh sudah nolnya ada 9. iya betul. Ada yang punya Mercy juga.
tapi dia dapat penurunan UKT itu gimana itu? Iya, itu bukan sesuatu yang asing lagi sebenarnya buat di negara ini, ya kan. Orang kaya aja gitu, bayang gini, kalau kalian pernah KKN, ya kan, itu pasti ada, kalau kalian survei rumah miskin itu ada rumah gede ada tulisan keluarga miskin, itu rasanya pengen nampol baru rumah yang apa namanya benar-benar miskin yang rumahnya kayu panggung gitu kan, rumah mereng itu nggak dapat sama sekali loh. Ya, jadi itulah mengapa sensus penduduk itu harus dijalankan dengan secara seksama. Dan kita nggak butuh sensus sudah. Jadi apa? Hah? Jadi apa? Logika aja. Iya, pemerintah tuh nggak butuh sensus. Ya sensus juga pakai logika sih. Perlu lah. Iya, tapi mungkin lebih ke arah perasaan lah. Ya kan, orang-orang yang pantas untuk menerima. Tapi kok kita bahas ini, Cok? Kok menerima warga-warga miskin? Berbicara tentang perasaan. Iya. Oh, kita punya perasaan. Oke, kita ganti tema. Pacaran beda agama. Podcast itu nanti tema berikutnya ya. Coming soon. Entah kapan. Tunggu aja. Kalau nggak diciduk. Iya, kita nggak bakal diciduk ini. Iya. Karena kita sudah punya backup. Iya, karena kita nggak ngomong Apa? Apa kita nggak ngomong Andi. Oh. Andi siapa nih? Andi Malarang nih? Oh, jangan. Ya, Sensor ya. Nggak usah sensor lah. Kita keep it real. Kita keep it real, no fake. Anti sensor. Nggak ada namanya sensor. Kita bukan KPI. Kita balik lagi ke tema ya kan, tentang apakah orang miskin pantas untuk kuliah, ya kan. Tadi kita bahas pasti pantas dong, ya kan, karena orang-orang di kalangan bawah juga itu sangat-sangat perlu, karena biasanya orang yang pintar itu biasanya yang dari kalangan bawah. Iya kan. Tidak menutup kemungkinan tuh sebagian besar dari kalangan bawah. Ya kan, tapi orang-orang yang punya banyak duit, ya kan, masuk kampus lewat orang dalam, ya kan, yang kayak gitu, lewat belakang mana sih? Itu yang di belakang. Hah? Yang belakang. Yang itu. Oh iya. Itu dah. Ya maksudnya lewat orang dalam, ya kan, itu justru orang-orang yang yang itu kayak nggak pantas untuk kuliah gitu loh, ya kan. Ya sebenarnya orang kaya juga pasti banyak yang pintar lah, tapi maksudnya dari sepengamatan kita biasanya orang-orang yang cenderung dari hidupnya di kelas bawah, ya kan, itu yang punya kayak kekuatan potensi untuk lebih. Iya, potensi lebih gitu loh buat survive gitu loh. Tapi mereka itu terbatasi oleh beberapa obstacle gimana tuh? Seperti sebenarnya dia punya kompetennya tuh tinggi dalam bidang ini itu, tapi ya terbatas oleh kemampuan ekonomi. Oh, betul sekali. Jadi dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi untuk meningkatkan potensi yang dia miliki. Seperti itu. Iya. Justru harusnya orang kaya ini yang membantu gitu ya. Makanya sekarang ada namanya sistem UKT substitutif. Jadi orang kaya membayar lebih untuk mensubstitusi gaji UKT orang-orang yang kurang gitu loh. Itu. Jadi saran kami ke depannya, apa sarannya? Tidak ada. Ya, kalau Anda miskin ya harus kuliah juga. Kalau kuliah. Iya, kalau mau kuliah, ya kan. Karena cita-cita Anda tuh sangat berharga. Iya, cita-cita Anda berharga, ya kan. Tapi untuk diri Anda sendiri. Untuk masa depan. Terus apa? Untuk orang lain juga pasti berharga kalau selama cita-cita Anda itu baik. Kalau cita-cita Anda seperti Hitler ya Anda masuk IT cuma jadi hacker buat bank dunia. Buat bobol bank dunia, ya kan, itu ada ceritanya. Orang Palestina hack bank US buat dikasih ke orang Palestina. Oh, jadi kayak Robin Hood itu ya? Iya, Robin Hood. Tapi ya malaikat juga bingung. Iya, tapi Robin Hood baik. Dia mencuri untuk rakyat. Jadi sama aja ya. Iya, dia buat rakyat tapi mencuri. Aduh. Berarti seperti bupati ini. Waduh, jangan dong. Jangan dong. Kita ini belum apa-apa. Subscriber 0 gimana dah. Ya, saran kami juga untuk kaum middle elite pemerintah lebih disaring lagi
untuk kaum yang sebenarnya lebih berhak untuk menerima dana tersebut. Betul. Beasiswa diramein lagi lah, ya kan. Tapi yang bayar pajak jangan nunggak gitu kan. Itu yang katanya kemarin pengen menghapuskan pajak kendaraan motor tuh. Partai mana itu? Itu. Yang mana itu? Yang itu yang ada padi. Yang ada padi. Petani. Waduh. Kita skip ya. Kita takut diciduk, ya kan? Baru di studio kita ini sudah berbau-bau merah-merah semua. Iya, ini udah banyak suara-suara langkah kaki dari tadi. Iya. Takutnya ada yang gerebek kita gitu kan, belum apa-apa udah digerebek. Makanya saya bilang ini Iya. podcast pertama dan bisa jadi terakhir. Iya, betul sekali. Ya, itu tadi penutup kita ya. Jadi apapun kondisi ekonomi kalian, kalau mau kuliah ya kuliahlah gitu ya kan. Siapa tahu dari kalian ada yang menjadi orang-orang yang memimpin negara ini, ya kan. Iya kan, yang penting kalian berjuang aja, jangan malas gitu ya. Ya kan, udah miskin, malas, bodoh lagi, aduh. Seperti tadi, jual tek-tek aja. Iya. Ya kan, tidak perlu ilmu-ilmu apa gitu kan. Perlu lah. Perlu apa? Emang Anda memotong-motong terus pakai Ya Anda kan setiap hari motong-motong juga. potong apa? Hah? Motong Ya apa? motong sayur dong. Ya deh motong yang lain. Aduh, jangan dong. Udah itu bacotan dan hari ini. Untuk episode selanjutnya kami akan membahas percintaan beda agama. Waduh, ini based on true story. Ya. Selama episode kedua ini kami akan membahas tentang cerita-cerita dari teman-teman kami semua. Dan sudah semuanya sih. Iya. Semuanya banyak. Indonesia teman kami. Seperti itu. Iya, sebenarnya kebanyakan dari kami sendiri. Dan cerita ini menarik untuk kita bahas. Yoi, tidak ditunggu aja. Stay tune di channel kami Di, di apa ini? iya, stay itu konten sama konten. Oh iya. Kan kita belum nemu nama, Oh iya. belum nemu. Iya, pokoknya tunggu aja di channel ini. Stay tune di channel ini di Channel yang namanya OTW, masih OTW. Ya, jadi ini adalah podcast yang paling awal. Ya kan, sampai podcast paling random. iya. Ya kan, saking pengennya bikin podcast, lupa bikin nama channel. Dan kita bikinnya seadanya aja. Iya. Jadi ya buat kalian yang malas, ya dengerin aja ini. Siapa tahu kalian bahagia. Ya kan, kalau kalian udah malas, bodoh, setidaknya kalian bahagia. Iya, Ya kan? bahagia dengan mendengar ocehan-ocehan kami. Iya. Tapi udah miskin, malas, bodoh, ya kan. Kalau miskin kan nggak ada kuotanya. Oh iya. Iya. Gimana dengerin kita? Ya, Orang desa bisa dengerin podcast gitu nggak sih? harus bisa karena kita sudah ingin bekerja sama dengan pemerintah. Iya. Kita bekerja sama dengan elit global. Iya. Iya. Flat Earth 101. Jika kalian suka dengan konten-konten yang kami buat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh dunia. Iya. Kalau bisa sampai didengar Jokowi. Iya, karena aspirasi dari Iya, kita ini ini sebenarnya pengen didengar Sebenarnya, sama. iya, kami ngebacot tapi pengen didengerin juga. Ya, kan? Ini aspirasi. Bacotan kita itu cuma 0,001%. Iya. Ini bacotan orang-orang yang berpendidikan tapi nggak tahu apa isinya. Oke, sekian. Bye bye. Kenapa dia? Mudut aja.